Umat beriman yang terkasih, gereja hari ini merayakan hari Minggu Sabda Allah. Dan satu hal yang jelas, namanya firman Tuhan atau Sabda Tuhan itu selalu terdengar di gereja ketika orang datang merayakan Ekaristi atau ibadat-ibadat Sabda, atau juga dibacakan di rumah ketika orang membuat permenungan atau refleksi. Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Kristiani. Cerita tentang Yunus menunjukkan bahwa kehadirannya itu juga merupakan pendengaran akan sabda Tuhan. Dikatakan bahwa dia itu mendengar, lalu kemudian melaksanakan apa yang disabdakan oleh Tuhan sendiri. Nah, sebelumnya memang dia juga sempat tidak mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan. Tuhan bilang pergi ke Niniwe untuk kemudian membuat orang di sana bertobat, tetapi dia menghindar. Sampai kemudian dikatakan di laut ditelan oleh ikan paus, lalu kemudian 3 hari di dalam perut dimuntahkan. Nah, lalu kemudian ketika firman Tuhan datang kembali kepadanya, yang dilakukan oleh Yunus adalah ketaatan. Dia mendengar dan dia pergi. Jadi mendengar sabda Tuhan dan melaksanakan ke Niniwe. Lalu kemudian dia mengingatkan orang di sana akan ada hukuman Tuhan kalau kalian tidak bertobat. Nah, yang kemudian disampaikannya itu memiliki efek perubahan kepada orang-orang Niniwe. Dikatakan mereka mengenakan pakaian kabung, bertobat, baik orang dewasa maupun anak-anak. Sehingga disebut di bagian akhir dari bacaan pertama tadi, Allah itu menyesal karena telah merencanakan akan menghukum mereka. Tetapi justru karena mereka bertobat, maka hukuman tidak terjadi. Dan itu terlaksana karena apa? Ada Yunus yang menjadi pewarta sabda Tuhan kepada mereka. Injil tadi juga mengungkap hal yang sama. Disebut tentang Yesus yang memberitakan firman. Nah, pengertian bahwa Yesus merupakan Allah yang menjadi manusia, tetapi mendahului penegasan Yesus tentang waktunya telah genap, itu ada sedikit informasi penting tentang Yohanes Pembaptis. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Lalu dia memberitakan Injil Allah. Nah, ada kesinambungan pewartaan dari Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus. Nah, Yohanes dikenal karena seruannya di padang gurun, disebut seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi dia mewartakan Injil Allah. Bertobat karena Tuhan akan datang. Nah, ketika Yohanes mewartakan Injil sabda Tuhan, dikatakan bahwa penduduk Yerusalem, Galilea, semua penduduk Yerusalem itu datang, ada gerakan massa datang ke padang gurun untuk mendengarkan seruannya. Jadi dia itu menjadi pewarta yang ulung, yang sangat unggul, sehingga menjadi seperti magnet. Ketika dia mengatakan sesuatu tentang Tuhan, masyarakat di sekitar itu hampir semuanya itu datang. Orang yang menjauhi padang gurun itu hadir di padang gurun ketika Yohanes menjadi pewarta di sana. Nah, itu menunjukkan bahwa sabda Tuhan itu memiliki efek, didengarkan masyarakat, dan juga terjadi perubahan tingkah laku. Banyak gerakan-gerakan tobat yang kemudian muncul ketika Yohanes mewartakan. Nah, dia mendahului Tuhan Yesus. Lebih lagi ketika Tuhan Yesus memang tampil. Yohanes ditangkap, lalu kemudian Yesus memulai karya publiknya. Dan yang dia katakan pertama, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat dan percayalah kepada Injil. Nah, saya kira ini merupakan alasan mungkin yang penting ketika Paus Fransiskus menetapkan minggu biasa yang ketiga sebagai Minggu Sabda Allah. Karena apa? Kita bertindak, kita berlaku menyesuaikan dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Kalau hari ini ada perkumpulan di gereja, ada kehadiran umat, ini juga merupakan gerakan tobat. Kalau
Kalau sudah merasa diri paling suci, paling berdosa, orang pasti tidak akan datang ke gereja. Sehingga yang kesulitan datang ke gereja, orang pikir-pikir saja bahwa mereka itu orang yang kudus, yang suci, yang mungkin tidak perlu Tuhan. Kecuali memang dalam masa pandemi, itu kehadiran di gereja memang agak dibatasi. Tetapi yang jelas kalau orang datang ke gereja, itu juga merupakan perwujudan dari sabda Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Makanya ada proklamasi sabda setiap hari Minggu. Ada lektor yang membacakan, ada umat yang mendengarkan, ada pemazmur juga yang bersabda. Nah, ketika ada lektor yang membaca kitab suci di depan, itu merupakan juga kata-kata Tuhan yang keluar dari mulut si pembaca. Jadi Tuhan menggunakan kita untuk menyampaikan sabdanya. Makanya waktu orang ada di mimbar, itu ada wibawa ilahi untuk menyampaikan sesuatu. Dan itu memiliki daya untuk mengubah orang mendengarkan. Yang lain mungkin tidur, tetapi yang lain mendengarkan. Nah, itu efek dari sabda Tuhan ketika dibacakan, ketika diperdengarkan. Di banyak tempat ada orang yang menggunakan waktu untuk kemudian mendengarkan sabda Tuhan, liturgi sabda, tidur saja. Karena apa? Misalkan lelah kerja semalam datang ke Tuhan, beristirahat dalam Tuhan di gereja, jadi wajar-wajar, yang penting datang di gereja. Tetapi yang lain memberikan pendengaran perhatian yang penuh, sabda Tuhan dibacakan. Jadi orang mesti dengar apa yang Tuhan bilang. Nah, Yunus pertama tidak mendengarkan, akhirnya apa? Dia itu dimakan oleh ikan, tapi kemudian dimuntahkan lagi. Lalu dia menjadi pewarta sabda Tuhan, pendengar yang baik dan pelaksana firman. Nah, gereja Katolik juga tetap ada sampai saat ini karena orang-orang yang mau mewartakan, dan juga karena ada umat-umat yang mau mendengarkan. Nah, umat yang mendengarkan, saya kira sungguh-sungguh bisa meresapi dan juga melaksanakan dalam tindakan-tindakan yang paling konkret kehidupan setiap hari. Jadi mendengarkan sabda Tuhan, lalu kemudian merenungkan, melaksanakan dalam tindakan-tindakan yang paling nyata. Sehingga saya pikir penting kita refleksi lagi kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Apakah kita juga menjadikan sabda Tuhan sebagai pedoman dalam tindakan atau dalam sikap? Apakah Alkitab yang kita beli itu dibaca setiap hari? Atau kemudian hanya ada di rak? Sekarang semuanya abukan berkali. Atau memang jam buka satu hari dia cuma 2 ayat yang mesti baca gitu. Karena orang mendengarkan sabda Tuhan. Atau lain kali orang ada HP, soal aplikasi kitab suci di dalam, buka-buka sedikit. Jadi bukan cuma bermain atau Facebook atau Instagram atau WA, tetapi kadang-kadang orang juga buka, ada aplikasi sabda Tuhan. Orang mesti baca 1 ayat, 2 ayat tiap hari, supaya itu juga memiliki efek dalam kehidupan kita secara pribadi atau mungkin dalam keluarga-keluarga kita. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia adalah kabar gembira, kabar baik, Injil yang hidup, sabda Tuhan. Kita juga sebetulnya merupakan Injil-Injil yang hidup, sabda Tuhan, kabar gembira untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, terjadi karena apa? Kita mendengarkan sabda Tuhan, atau kita juga membaca sabda Tuhan, merenungkan dan juga melaksanakannya dalam tindakan hidup setiap hari. Apa yang didengar, dibaca, lalu kemudian diresapkan dalam diri kita. Nah, itu yang kemudian berbuat dalam tindakan-tindakan kehidupan kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga berusaha tetap melihat diri kita, apakah sudah benar jalan kita dalam mendengarkan sabda Tuhan, atau cuma sekedar datang mendengar lewat begitu saja, atau sungguh-sungguh mendengarkan, menaruh perhatian akan sabda yang diperdengarkan atau proklamasi sabda setiap hari Minggu, atau juga ketika kita membaca secara pribadi sabda Tuhan dalam kitab suci. Saat dibacakan, saat itu juga Tuhan berbicara. Sehingga tadi mendengarkan sabda, Tuhan berbicara, kita menaruh perhatian, dan kita yakin bahwa banyak berkat akan kita beroleh. Mari kita berdiri dan kita meneguhkan iman kita.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha